Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Alif Maulana Syafruddin dari kelompok 2 mata kuliah Machine Learning. Jadi di sini saya akan presentasikan terkait proyek kami yaitu deteksi sampah dengan menggunakan YOLO V8S dan YOLO 26M. Nah, yang dimana kenapa kita uh, menggunakan tema ini karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu sering menghasilkan sampah yang dimana kalau misalkan kita lihat kalau ada tempat sampah dan tempat sampah itu misal nih tempat sampahnya udah dikasih nama anorganik atau organik atau sudah dikasih nama sesuai dengan kriteria atau kelas sampahnya masing-masing tapi ya namanya juga orang Indonesia sering sering memasukkan sampah itu tercampur-campur jadi eh, sampahnya itu nggak konsisten begitu. Nah, dengan adanya deteksi sampah ini, aku harap kedepannya sampah itu lebih bisa sampah yang telah berkumpul dan menjadi satu beracak-acakan itu nanti dapat dipilah sesuai dengan kelas sampahnya masing-masing begitu. Begitu. Nah, untuk permasalahan yang diselesaikan itu sampah itu memiliki bentuk, warna, tekstur, dan ukuran yang berbeda-beda. Nah, satu frame kamera itu bisa berisi banyak objek sehingga perlu object detection. Nah, sistem itu harus bisa memberi kelas, confidence, dan lokasi objek secara real time. Untuk pengujiannya itu kita lakukan dari laptop terlebih dahulu menggunakan kamera lokal. Tapi untuk kamera lokalnya itu kami tetap menggunakan kamera HP karena kalau misal kita pakai kamera laptop itu gambarnya kurang jelas begitu. Terus setelah setelah kita coba dengan menggunakan kamera lokal, tidak kami deploy ke Stranded atau kemana, tapi kita jadikan aplikasi mobile. Jadi nanti dalam bentuk aplikasi seperti itu, walaupun secara hasil tidak sebagus yang kamera lokal begitu. Oke, next. Oke, baik. Selanjutnya untuk alur penelitiannya, yang pertama kita mengumpulkan dataset dulu ya dari RoboFlow. Tapi sebelumnya, untuk penelitian-penelitian sebelumnya itu kami ambil dataset dari banyak sumber. Yang pertama untuk eksperimen pertama itu sebenarnya kita ada sekitar sepuluhan lebih eksperimen. Untuk yang eksperimen pertama itu saya ngambil dari GitHub karena sebelumnya di proposal itu saya menggunakan dataset dari Taco yang dimana itu sebenarnya sudah tervalidasi dengan paper, tapi menurut kita itu perlu pemrosesan perlu pemrosesan yang lebih lah kayak begitu. Nah, itu kita dataset yang kedua itu kita ambil dari Kaggle. Tapi ternyata ya setelah kita coba ya sama aja. Itu kita ada dataset juga dari RoboFlow, tapi itu masih masih jelek ternyata. Untuk setelah kita cek gambarnya, oh ternyata gambarnya itu terlalu dekat. Bahkan itu sampah-sampahnya itu bukan dari Indonesia. Sampah-sampahnya itu rata-rata dari luar negeri begitu. Dan gambarnya itu sangat sangat tidak jelas. Nah, kemudian yang untuk yang dataset yang terakhir itu, ini dataset yang setelah kita coba hasilnya itu sudah cukup bagus lah untuk diintegrasikan di kamera. Dan kamera pun juga mengenali klasifikasi dari sampah tersebut begitu. Oke, setelah itu selanjutnya itu kita pemeriksaan pemeriksaan data ya yaitu kita labeling, setelah itu kita split, setelah itu kita eh, berikan kelas. Selanjutnya setelah pemeriksaan data kita preprocessing yaitu load load model YOLO, setelah itu eh, load model YOLO, setelah itu menambahkan library-library seperti itu. Setelah itu selanjutnya bagian training model yang dimana training model ini untuk base-nya itu kita menggunakan YOLO V8S dan YOLO 26M begitu. Nah, untuk penjelasannya akan saya jelaskan lebih detailnya akan saya jelaskan di selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah training kita melakukan evaluasi evaluasi yang dimana evaluasi tersebut kita menggunakan PR, Precision, Recall, MAP sama CM. Nah, setelah itu kita lakukan integrasi ke kamera OpenCV. Nah, sebenarnya di sini ada lagi deployment lupa saya tambahkan. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, setelah
Tadi saya sudah jelaskan terkait alurnya, pipeline-nya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dataset yang kita gunakan sebenarnya. Yang dimana dataset ini sebenarnya ini dataset yang kita pakai itu ada yang masuk di PPT ini tuh cuma dua dataset aja. Yang pertama itu dataset yang lama yang sebelum sebelum pakai yang baru ini. Nah, kita pakai dataset yang baru ini untuk yang sebelah sini. Nah, itu untuk yang eksperimen 3 dan 4. Nah, untuk eksperimen sebelumnya itu kita menggunakan datasetnya itu ada 5 kelas. Nah, untuk dataset yang 5 kelas ini, yang pertama itu ada kelas plastik, kertas, logam, organik, dan sampah lainnya. Nah, kalau misalkan untuk yang dataset lama sama menggunakan dataset yang lama, tapi ini itu datasetnya ada 4 kelas. Itu ada dataset plastik, kertas, logam, dan lainnya. Sebenarnya ini datasetnya itu sama, cuman bedanya itu kita hilangkan kelas organiknya begitu. Karena setelah masuk ke bagian ke evaluasi ternyata eh, eh, evaluasi di bagian organiknya itu eh, sangat rendah di 0,6 atau 60%, tapi untuk yang lainnya di atas 95%. Mungkin karena sebenarnya datasetnya itu 4 kelas, cuman organiknya itu saya ambil dari dataset luar atau dataset yang lainnya begitu. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan untuk yang ini, yang final ini kita menggunakan eh, dataset dari RoboFlow, yang dimana dataset di sini kalau misalkan kita lihat itu cukup seimbang. Nah, untuk kertasnya ini eh, untuk kertasnya train validation dan tesnya itu sudah kita bagi 70% 70% eh sebentar, 7 80%, 15% sama 5% begitu. Lima 15 sama 15% sama 5% begitu. Nah, setelah itu di sini bagian yang kertas, ini kelasnya itu ada kertas, logam, pakaian, plastik, dan tumbuhan. Dan kita untuk kelasnya itu kita ngikut sesuai dengan dataset yang tersedia begitu. Nah, oke, selanjutnya sebenarnya kalau untuk perbandingan ya untuk dataset lama itu jumlahnya itu sebenarnya lebih besar di kisaran 6 ribuan ke atas, tapi kelas organiknya itu nggak stabil begitu. Setelah itu juga ada dataset dari RoboFlow, itu datasetnya lebih kecil, jumlahnya itu ada sekitar 2000 kalau nggak salah 2000, lebih kecil, tapi distribusi antar kelasnya itu lebih seimbang begitu. Jadi kita tidak perlu melakukan pemrosesan lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita bandingkan ya. Eh, kita desain eksperimennya untuk eksperimen pertama. Sebenarnya ini eksperimen pertama ini maksudnya eksperimen ke-6, tapi kita sebut aja eksperimen pertama karena kalau misalkan kita masukkan eksperimen semuanya itu nanti akan banyak sekali. Nah, untuk eksperimen pertama itu kita menggunakan dataset yang lama itu 5 kelas menggunakan YOLO V8S, yaitu dengan kelasnya yaitu saya itu eksperimen 2, datasetnya itu 4 kelas, kita menghilangkan organiknya saja sama dengan menggunakan YOLO V8S. Saya itu eksperimen 3. Nah, eksperimen 3 ini menggunakan dataset yang baru begitu. Nah, untuk yang dataset yang baru ini kita juga menggunakan YOLO V8S, dan kemarin Pak Ardita juga eh, apa request kalau misalkan kita harus menggunakan model YOLO yang terbaru yaitu YOLO 26. Nah, di sini kita pakai YOLO yang 26M karena kalau misalkan kita pakai YOLO yang 26N 26 X 26X atau L itu lebih lebih besar. Biasanya itu lebih berat. Bahkan untuk batch pun kita harus mengecilkan untuk mentraining YOLO 26M ini begitu. Oke, selanjutnya di bagian konfigurasi training. Nah, untuk konfigurasi training sendiri sebenarnya kalau untuk epochnya itu kita buat 120 untuk epoch maksimumnya. Sebenarnya itu masih bisa ditambah lagi, cuman karena sudah terlanjur pakai 120, ya kita pakai yang 120 begitu. Nah, untuk image size-nya itu kita jadikan 640 kali 640 untuk close mosaiknya itu 10, cos LR-nya itu kita aktifkan. Nah, untuk batch-nya beda-beda. Kalau untuk batch-nya dari V8S itu kita buat 16, tapi untuk yang batch yang YOLO 26M kita buat 8 batch-nya gitu. Setelah itu
Nah, untuk GPU sendiri kita menggunakan GPU RTX 5060 dari laptop lokal karena kita trainingnya itu menggunakan lokal lokal laptop gitu. Oke, lanjut. Adapun library-library contohnya seperti Python 3.11, yaitu Ultra Ultra library dari Ultratistic 8.4, terus ada PyTorch juga 2.11. Ah, udah itu. Setelah itu, nah di bagian evaluasi keseluruhan setelah kita melakukan training, ya, ini bagian bagian ini merupakan bagian evaluasi. Nah, untuk evaluasi perbandingan metrik itu evaluasi ada 4 eksperimen ya. Yang pertama untuk yang eksperimen pertama itu yang warnanya biru, dan untuk yang eksperimen kedua itu yang warnanya oranye, eksperimen ketiga itu warnanya hijau, dan eksperimen keempat itu warnanya merah. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, sebenarnya itu paling tinggi ya. Kalau misalkan dirata-ratakan itu, kalau dilihat dari grafiknya ini, ya, eksperimen 2 itu lebih bagus, begitu. Lebih bagus kalau dirata-ratakan. Tapi secara hasil kami lebih secara hasil hasil setelah diimplementasikan menggunakan kamera, ternyata itu lebih bagus yang eksperimen keempat begitu, menggunakan YOLO 26M. Selanjutnya, oke, ini untuk eksperimen pertama ya, seperti ini. Selanjutnya, ya ini yang eksperimen 3. Nah, ini untuk yang eksperimen 3 kita dapatkan presisinya itu di angka 96, recall-nya itu 95, dan MAP-nya itu 97, dan MAP 50-nya itu 82. Nah, setelah itu ini bagian klaster solidnya. Klaster solid itu plastik karena bentuk transparan dan reflektif, membuat bonding box lebih menantang. Sebenarnya kalau untuk setelah kita coba, justru malah kelas yang paling sulit itu di kelas tumbuhan. Mungkin ada kesalahan di bagian eh, set ke bagian nyeting kameranya, atau ngotak-ngatik bagian confidence-nya mungkin. Oke, selanjutnya, ini untuk eksperimen keempat yang dimana precision itu mendapatkan 97, recall 95, MAP 50 itu 98, dan MAP 50-95 itu 84 juga. 84. Oke, lanjutnya. Nah, ini untuk perbandingan eksperimen 3 dan eksperimen 4 ya. Untuk aspeknya itu ada ukuran modelnya itu yang 8S itu ada 22,5 MB, untuk yang YOLO 26M-nya itu 44 MB. Nah, untuk parameternya itu 11,13 juta, untuk yang YOLO 26 20,35 juta. Nah, ini bisa dilihat di sini terkait GFLOPS-nya itu sama inference-nya sama MAP 5095-nya. Begitu. Akurasinya itu naik, tapi kebutuhan komputasinya itu ikut ikut naik juga begitu. Oke, ini setelah kita integrasikan menggunakan kamera HP, bukan kamera HP sih, menggunakan kamera HP tapi tetap runnya itu di laptop begitu, menggunakan library dari OpenCV. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya kalau di lokal itu hasilnya sudah langsung bisa bisa terdeteksi, dan alhamdulillahnya bagus setelah kita coba begitu. Nah, ini di sini kita dapatkan plastik itu 0,87, tapi sebenarnya ini berubah-ubah terkait confidence-nya ya, di kisaran 80-an, 70-an, begitu di kisaran 90-an juga, sama plastik juga di kisaran 80-an. Di sini karena tidak ada daun, jadi eh, kita hanya mencoba empat kelas ini saja begitu. Tapi sebenarnya kemarin setelah kita coba daun, mungkin terdeteksinya malah pakaian, tapi nanti coba kita benerin lagi gitu. Nah, ini setelah diintegrasikan ke mobile apps-nya. Nah, di mobile apps-nya ini tuh minusnya, ini modelnya kan karena terlalu berat, jadi eh, nunggunya tuh lama, nunggu apa nge-scanningnya tuh lama. Jadi di sekitar 5 detik, bisa bahkan 10 detik itu juga baru kedeteksi begitu. Kalau misalkan menggunakan lokal itu kan cepat, cepat langsung langsung kedetek, nah, kayak begitu. Bahkan kalau di mobile pun eh, kadang semisal plastik jadinya malah pakaian, kertas yang pakai pakaian kadang jadinya kertas, kadang jadi logam gitu. Jadi memang memang seperti itu kalau misalkan diintegrasikan ke mobile app gitu.
Oke, selanjutnya ini setelah kita integrasikan, kita jadikan mobile apps. Dah di sini kita mau meminta review ke kelompok lain. Nah, setelah kelompok satu, kelompok 3, kelompok 4 sama kelompok 5, mereka nyobain aplikasi pada objek yang berbeda-beda. Untuk sebenarnya masukan positif ini, sebenarnya kita kemarin sediakan Gform biar mereka ngisi sendiri. Nah, sebenarnya mereka nggak tahu ya, mereka beneran mengisi itu dengan jujur atau enggak ya, tapi di sini setelah kita simpulkan aplikasinya itu mudah dipahami, tampilan menarik dan hasil deteksi langsung terlihat. Ya itu nggak tahu teman-teman. Nah habis itu untuk masukan perbaikan, nah untuk FPS mobil masih rendah. Nah bounding box belum selalu tepat dan salah kelas masih terjadi. Ya itu memang resikonya begitu. Nah review digunakan sebagai dasar pembahasan akhir dan saran pengembangan gitu. Oke, selanjutnya, oke ini tidak usah. Oke, jadi kesimpulannya itu YOLO V8S itu cocok untuk base real time yang ringan, dan untuk YOLO 26M itu meningkatkan akurasi pada dataset TurboFlow, tetapi lebih berat. Nah, kualitas dataset, skema kelas, dan domain kamera nyata sangat menentukan hasil akhir. Nah, pengembangan berikutnya dataset kita menggunakan dataset real mobile, setelah itu optimasi model dan melakukan deployment yang lebih ringan begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait merupakan demo setelah kita jadikan sebagai aplikasi. Bentuknya masih seperti ini. Nah, harusnya ini di sini masih scan. Kita coba yang kertas terlebih dahulu. Ini masih ngelek-ngelek dan ini kalau harusnya ini kertas ya. Mungkin kita jadikan ini. Nah, jadinya kertas. Cuman kadang berubah jadi pakaian gitu. Ini harusnya jadinya plastik. Ini karena menggunakan, nah ini plastik jadinya. Ini karena menggunakan mobil jadi agak lama ya. Nah ini jadinya pakaian benar, dan ini harusnya jadinya logam. Bonding boxnya benar tapi malah diklasifikasikan sebagai pakaian. Tapi untuk logam itu agak susah ya. Kita coba yang ini atau ini harusnya. Ya begitu, masih kelasnya tuh masih bermasalah di bagian klasifikasinya di sini. Deteksinya masih salah. Ini sekarang kita ke bawah demo yang lokal, yang menggunakan lokal tapi tetap menggunakan kamera HP. Di sini harusnya, nah, ini kita menggunakan YOLO V8S-nya. Nah, ini kelas logam. Ya, ini masuk ke kelas kertas. Nah, ini masuk ke kelas plastik. Nah, harusnya di sini masuk ke kelas pakaian. Ya, di sini antara pakaian dan tumbuhan sih. Nah, ini pakaian. Kita, nah ini maka masuknya ke pakaian. Karena pakainya warna putih jadi agak ke pakaian atau kertas gitu. Gitu. Ini untuk yang eksperimen 3 menggunakan YOLO V8S. Oke, selanjutnya kita menggunakan eksperimen keempat, yaitu yang menggunakan YOLO 26M. Biasanya di sini jadinya logam. Di sini antara plastik dan logam ya jadinya. Karena terlihatnya seperti plastik. Ini jadinya logam dan harusnya diklasifikasi sebagai logam. Nah ini harusnya kertas jadinya. Nah ini kertas. Nah ini plastik, dan ini harusnya jadinya pakaian. Nah ini jadinya pakaian. Gitu.
Ini kita menggunakan YOLO 26M. Kerasnya di antara pakaian atau kertas. Biasanya yang sering di antara pakaian atau dipakai di antara pakaian itu mesti kertas biasanya, soalnya bentuknya hampir seperti pakaian gitu. Oke, baik, langsung saja ke bagian penjelasan kodenya. Yang dimana di sini kita pertama melakukan download dataset dulu. Untuk download datasetnya kita dari Roboflow menggunakan API. Yang dimana API-nya di sini sudah dituliskan secara gamblang melalui code, tapi kita API-nya itu sudah kita masukkan uh, ke environment variable OS begitu. Nah, yang pertama di sini untuk downloadnya itu kita pertama menyiapkan folder untuk menyimpan dataset yang diunduh. Setelah itu kita melakukan uh, setelah itu kita melakukan autentikasi ke Roboflow menggunakan API key. Nah, setelah itu navigasi ke kita melakukan navigasi ke workspace project, setelah itu versi dataset yang dituju. Nah, uh, setelah itu kita unduh dataset dalam format YOLO. Ini YOLO 8. Setelah kita melakukan download dataset dan untuk referensi datasetnya bisa dibaca langsung melalui README. Itu di sini ada dua referensi datasetnya. Untuk yang pertama itu untuk dataset yang lama, dan untuk yang kedua itu untuk dataset yang baru yang telah kita implementasikan ke mobile apps begitu. Nah, setelah setelah kita melakukan download datasetnya, eh, kita masuk ke bagian train, yang dimana train ini bahkan isinya itu konfigurasi konfigurasi train yang kita gunakan. Contohnya di sini kita menggunakan epoch 120 di sini defaultnya, dan untuk image-nya kita defaultnya di sini 640 kali 640, dan ini untuk pelatihan gambar per batch-nya. Tapi sebenarnya kita kemarin telah kita setting. Sebenarnya di sini tinggal diganti-ganti aja. Kemarin kita yang YOLO V8S kita pakainya 16, dan untuk yang YOLO 26M, yang di YOLO 26M itu kita menggunakan base-nya itu 8 begitu. Nah, ini sebenarnya kita untuk Nah, ini untuk pengecekan ini ya, untuk pengecekan GPU dan CPU-nya. Setelah itu eh, sebenarnya ini untuk thread untuk loading data. Setelah itu selanjutnya ini untuk nama subfoldernya. Nama subfoldernya yang nantinya akan disimpan di bagian uh, ini, folder runs ini. Itu. Setelah itu kita memastikan dulu file data YAML-nya itu tersedia sebelum kita melakukan training. Uh, Kalau misalkan datanya nggak ditemukan, maka nanti outputnya seperti ini. Ya, data YAML tidak ditemukan begitu. Nah, setelah itu kalau misalkan udah, maka nanti akan melanjut ke bagian sini. Gitu. Oke, itu pada bagian trainingnya. Nah, setelah kita melakukan training dan melihat outputnya, kalau misalkan kita mau melihat outputnya itu, kita lihat di bagian trans di sini. Nah, kita bisa lihat bagian dataset folder-foldernya. Nah, di sini kita ada banyak ya di sini. Kita menggunakannya itu ada dua, untuk yang YOLO V8S gini di eksperimen 3. Ini kita bisa lihat terkait output-outputnya. Nah, contohnya di sini ada output untuk box curve-nya di sini, untuk precision recall, terus di sini juga ada untuk F1 confidence, terus di sini juga ada uh, ini precision confidence, ini precision recall, terus ini recall confidence-nya. Setelah itu di sini untuk confusion matrix-nya begitu. Dan ini kita bisa lihat untuk labelnya dan lain-lain. Dan ini merupakan contoh data train ya. Contoh data train, contoh data trainnya, dan itu untuk data validasinya. Dan di sini rata-rata daun karena kemarin kita belum ngecek ya terkait data validasinya. Setelah itu, setelah sudah ini bagian wix ini, di sini merupakan folder untuk menyimpan uh, modelnya. Yang dimana base ini untuk model terbaiknya, dan last ini untuk model yang uh, setelah selesai untuk di trainingnya. Dan ini kemarin kalau nggak salah untuk yang YOLO V8S ini berhenti di
116 atau 100 berapa begitu. Nah, di sini untuk terus ini untuk yang YOLO 26M. Di sini kita bisa lihat untuk box curve-nya dan F1 course-nya F1 curve-nya dan untuk precision confidence-nya bisa lihat di sini. Terus di sini untuk confusion matrix-nya begitu. Dan bisa dilihat di sini untuk confusion matrix-nya di sini cukup bagus karena kertas di kertas eh, dideteksi itu 0,91, dideteksi logam itu 0,03 dan seterusnya. Di sini untuk deteksinya itu di atas 0,5 0,9 semua 0,9 gitu. Di sini sama ya. Sama seperti eksperimen 3 untuk data trainnya sama data validasinya. Cuman bedanya itu hanya di modelnya. Untuk yang eksperimen 3 kita menggunakan YOLO V8S dan untuk yang eksperimen 4 kita menggunakan YOLO 26M. Sebenarnya di sini banyak terkait ini dan contoh untuk yang dari yang pertama ini kita untuk menambahkan dataset organik, tapi ini untuk yang eksperimen pertama, karena sebelumnya eksperimen pertama itu kan dataset organik itu kan tidak ada dan kita berniat untuk menambahkan dataset organik. Nah, di sini kita tambahkan sendiri dataset organiknya gitu. Nah, ini untuk sebentar, untuk referensinya sendiri dari mungkin untuk referensinya sendiri bisa dilihat di sini. Ini untuk datasetnya, sebentar. Oh, untuk referensi datasetnya itu kita bisa lihat di bagian readme, bisa dibaca aja. Setelah itu di bagian cek kamera di sini. Di sini hanya untuk sekedar mengecek kamera karena di sini kita mau menggunakan kamera dari HP, jadi perlu dicek terkait kamera tersedia atau tidak gitu. Nah, di sini kita menggunakan ini di sini untuk mengecek datasetnya. Misal datasetnya itu ada berapa nanti eh, bisa dicek menggunakan file ini begitu. Dan pun juga ada count dataset di sini untuk menghitung datasetnya. Sebenarnya sama sih untuk mengecek dataset juga. Cuman di sini lebih untuk mengecek datasetnya, eh, dataset per kelasnya. Contoh misalkan dataset plastik atau dataset logam. Di situ nanti dicek ada berapa setiap dataset setiap kelasnya begitu. Nah, di sini untuk evaluasi di sini. Dan ini untuk ekspor modelnya ya. Untuk ekspor modelnya, setelah itu file ini digunakan untuk ini untuk sama ya, untuk melihat data yang dari data YAML itu. Ya, di sini untuk nge-merge kelasnya karena sebelumnya dari dataset yang kita temukan itu ada berbagai kelasnya. Ya, contoh dataset botol plastik, plastik apa, terus ada karton, ada kaca, ada dan lain-lain. Itu contoh seperti kaca. Nah, kaca itu nanti masuknya kelas lainnya. Setelah itu untuk karton, klasifikasi karton nanti masuk ke kelas kertas begitu. Jadi kita perlu nge-merge dari dataset tersebut, kita merge jadi 4 kelasnya di mana di sini untuk yang 4 kelas ada kelas logam plastik, kertas sama lainnya begitu. Nah, di sini bedanya cuma di sini kita kita merge dari dataset dari keempat dataset yang ini jadi dataset yang ketambahan ada organiknya begitu. Nah, sebenarnya begitu saja sih. Dan ini untuk predict image-nya. Dan ini untuk webcam kamera deteksinya. Nah, di sini kita set di bagian yang ini kita set untuk class confidence-nya. Di 0,30, logam 0,30. Untuk pakaian kita kasih threshold untuk confidence-nya itu di 0,60 karena nggak tahu kenapa setelah kita coba untuk yang kelas pakaian itu sering muncul begitu walaupun kita
eh, rekam dengan walaupun kita ngerekam kertas itu kadang eh, kelas pakaian itu sering muncul begitu. Tapi tetap ini ya, sebelumnya setelah kita coba turunkan di 0,30 ternyata ya masih bisa gitu, masih bisa. Nah, setelah itu untuk plastik di 0,20 dan tumbuhan 0,40 begitu. Dan ini untuk ini ya, untuk bagian bonding boxnya, untuk pewarnaannya gitu. Mungkin hanya itu presentasi terkait pembuatan modelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.